Innal hamdalillah nasta'firuh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kita untuk bisa wajah di pagi ini, yang telah memberikan kita kedamaian hati, yang memberikan kita keimanan, persaudaraan. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala ini benar-benar kita syukuri sehingga kita bisa menjadi hamba yang bersyukur. Selawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpah pada uswah kita Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rasul yang mendakwahkan dinul Islam ini, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi penerus beliau dalam berdakwah sampai akhir hayat kita. Nah, kita bicarakan, kita renungi ayat-ayat di dalam surat Al-Anfal ini. Kita masuk pada ayat 15, 16, dan 17. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan wala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum, tatkalanya kamu bertemu, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, jahwan, yang menyerang ya secara bertubi-tubi, ya, kelompok yang banyak yang menyerang, fala tuwalluhumul adbar, maka jangan kamu memalingkan diri, atau kalau di sini memalingkan mereka dengan belakang-belakang kita, tapi yang dimaksud adalah melarikan diri. Ibadil kiram, ya, ayat ini diturunkan berkenaan dengan perang-perang yang ada pada zaman itu, khususnya pada perang Badar. Sedangkan ayat ini menyebut ya ayyuhalladzina amanu, artinya bahwa kalau kita merasa beriman, maka ayat ini sebenarnya juga ditujukan kepada kita semuanya yang beriman ini. Ketika kita bertemu dengan orang-orang kafir yang menyerang kita, maka tidak patut untuk melarikan diri, untuk berpaling dari pertemuan itu, membelakangi musuh dan kemudian lari. Maka Fadil Diram, melarikan diri dari peperangan itu adalah bagian dari dosa besar. Ada 7 dosa besar, diantaranya lari dari perang. Sementara di ayat-ayat sebelumnya bahwa setiap ada peperangan antara orang Islam dan orang kafir, selalu Allah berpihak kepada orang-orang Islam. Maka sesungguhnya kemenangan orang-orang Islam itu bukan dari jumlahnya, tetapi dari keyakinan yang dibangun bahwa kita ini ada pada posisi yang benar, dan kemudian Allah, insya Allah akan selalu membantu kita. Tidak boleh ragu sama sekali. Wa may yu'alihim yawma idin dubara ila mutaharrif liqitalin aw mutahayyijan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Barang siapa yang berpaling pada hari itu, ya, berpaling, ya, atau memalingkan belakangnya atau berlari ila mutakharifan liqitalin, kecuali untuk siasat perang, au mutahayyijan ila fi'atin, atau untuk bergabung pada kelompok yang lain, faqad ba'a bi ghadabin minallah, sungguh orang itu kembali dengan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahu, dan tempat dia adalah jahanam, wa bi'sal masir, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ikhwatul kiram, ayat ini menerangkan kepada kita bahwa ketika kita sudah bertemu dengan musuh, maka kita tidak boleh berpaling, kita tidak boleh melarikan diri. Ada 2 hal yang di sini dikecualikan. Kita boleh berpaling, kita boleh lari dari pertemuan dengan musuh itu pada 2 hal.
Yang pertama adalah ketika kita ini mutaharrifal liqitalin, untuk siasat perang. Ya. Jadi ada di dalam perang zaman dulu, kalau perang zaman sekarang itu udah nggak bisa seperti ini. Perang zaman dulu itu misalnya musuh itu ditarik ke dalam, kita pura-pura lari sehingga musuh masuk ke dalam perangkap, kemudian ditapal kuda, maka dia akan dianjurkan dari berbagai sisi. Jadi larinya lari dan menarik musuh supaya musuh itu bisa masuk ke dalam apa ya, ke dalam perangkap kita. Nah, yang demikian ini tidak masalah. Atau kita dalam kondisi yang sangat sangat kritis pada saat itu karena di bagian sisi kita ini lemah, maka kita ini boleh menghindar dari situ kemudian bergabung pada kelompok yang lain, pada bagian sayap kanan atau pada sayap kiri dan sebagainya. Maka ini adalah yang dikatakan muhayyijan ila akhir. Jika kita lari dari perang, kita jadi perang, maka kita nanti akan kembali pulang dengan membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Jadi peperangan dengan azal itu sebenarnya tidak ada hubungannya, ya. Walaupun kita ada di medan perang, kalau ajal belum tertulis mati di medan perang, maka tidak akan mati di medan perang. Sebagaimana Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu dia tidak pernah tidak mengikuti peperangan. Dimanapun ada perang, dia selalu mengikutinya. Dan harapan dia adalah mati syahid di medan perang. Tetapi kenyataannya beliau meninggal di tempat perbandingan, dan ketika dia akan meninggal itu menangis meneteskan air mata. Jadi dia merindukan mati di jalan Allah. Ketika jihad berperang di jalan Allah, ternyata matinya seperti unta yang tua yang tidak berjaya di atas pembaringan. Ini ya yang dirasakan oleh Khalid bin Walid. Walaupun dalam hadis-hadis dikatakan bahwa siapa yang ingin mendapatkan mati syahid maka banyak-banyak berdoa untuk mendapatkan mati syahid. Dan mati syahid itu tidak hanya di medan perang, walaupun seperti itu. Tapi sejak yang namanya Khalid bin Walid sebagai pahlawan, ya kurang serk atau kurang bagaimana sehingga dia mendapatkan mati di jalan Allah. Nah, sedangkan kalau kita meyakini itu tadi bahwa antara kematian ajal yang sudah ditetapkan Allah dengan peperangan itu tidak ada hubungannya. Kalau ditetapkan mati di medan perang ya mati di sana, kalau tidak ya tidak walaupun lukanya banyak. Nah, ini kalau keyakinan ini kita tancapkan di dalam diri kita, maka sesungguhnya tidak ada keraguan orang di dalam berperang itu. Sebab berperang itu sebenarnya tidak ada kekalahan. Kalau mati kita mendapat kemenangan surgawi. Kalau kita kalah kita mendapat kemuliaan. Ya. Nah, kalau ada hamba ketika melakukan peperangan kemudian lari dari medan perang itu, maka dia larinya itu ya kembalinya ke rumah itu dengan membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan murka Allah ini adalah murka yang tidak bisa dianulir, sehingga kemudian di situ makwahu jahannam. Ya, tempat tinggalnya adalah neraka jahanam. Dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Walam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Walam taqtuluhum, maka janganlah kamu walam taqtuluhum, maka tidaklah kamu membunuh mereka, walakinnallaha qatalahum, tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Wa ma ramaita, tidaklah kamu melempar id ramaita, tatkala kamu melempar, walakinnallaha rama, tetapi Allah lah yang melempar.
waliyubaliyal mu'minina minhu bala'an hasana, dan untuk dan waliyubaliyal mu'minina, dan Allah memberikan kemenangan itu liyubaliyal mu'minina, untuk memberikan cobaan kepada orang-orang mukmin minhu, dari peristiwa itu, balaan hasana, sebagai ujian yang baik. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha mendengar dan maha mengetahui. Ibadil, dalam perang Badar itu kita tahu bahwa jumlah kita sedikit, ya, jumlah umat muslim sedikit, tetapi dia mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Ada banyak orang-orang kafir yang terbunuh, kalau nggak salah ada 70-an lah yang terbunuh. Nah, kemudian sementara orang muslim peralatannya sedikit, jumlahnya 313, peralatannya minim sekali, tetapi bisa membunuh begitu, bisa mengalahkan musuh. Maka peristiwa ini, ya, agar tidak membuat orang mukmin itu congkak, membanggakan diri, walaupun kami jumlahnya sedikit, walaupun persenjataan kami minim, tapi kami bisa melibas orang-orang kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, bukan mereka yang membunuh, ya, bukan kamu semuanya yang membunuh, tetapi Allah yang membunuh mereka, ya. Maka sejatinya apa yang kita lakukan ini tidak akan bisa kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma romaita, sangat menarik. Ketika di situ tadi dalam peperangan itu jumlahnya orang-orang mukmin banyak, menggunakan domir, ya, jamak, ya. Kemudian pada bagian tengah ini wa ma romaita diganti dengan satu pelaku, wa ma romaita, dan tidaklah kau lempar, ya. Berarti di sini pada seseorang, satu orang saja, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Sebab pada waktu perang itu Rasulullah SAW diperintahkan Jibril untuk mengambil segenggam pasir dan untuk melemparkan ke arah musuh, ya. Jadi satu genggam pasir dilemparkan ke arah musuh ini, kemudian semua musuh yang ada di perang Badar itu matanya terkena debu, kelilipan, sehingga nggak maksimal bisa melakukan perang. Nah, yang demikian ini ditunjukkan oleh Allah, wa ma romaita id romaita walakinnahu roma. Tidaklah kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Ikhwatul kiram, kalau memang apa yang dilemparkan Rasulullah itu hanya dengan kekuatan Rasulullah, maka tidak mungkin satu genggam ini bisa tepat mengenai mata musuh, ya. Bahkan jumlahnya yang banyak itu, yang 1000 itu. Tetapi karena Allah yang mengendaki, karena Allah yang intervensi di situ, maka apapun yang dilakukan oleh Rasulullah ini berefek negatif pada musuh-musuhnya. Jadi secara logika satu genggam ini kalau dilempar, ya, kalau tepat itu bisa mengenai satu wajah orang. Nah, ini bisa mengenai sekian banyak. Ini kalau tidak betul-betul karena Allah, tidak mungkin. Nah, ya, jadi apapun yang kita lakukan, ini kita tidak boleh merasa bangga, merasa senang, merasa membusungkan dada, sebab sesungguhnya apa yang terjadi dalam diri kita, dalam orang lain, semua itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Waliyubaliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Jadi kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu banyaknya rampasan perang, sehingga surat ini disebut surat Al-Anfal, tidak lain adalah karena adanya ghanimah, rampasan perang yang banyak itu, adanya kemenangan dan rampasan perang. Dan ini sebenarnya
menjadikan ujian, dijadikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian yang baik. Jadi apa namanya, materi ujinya bagus, tetapi sebenarnya hakikatnya tetap itu sebagai ujian, sebagaimana ujian-ujian yang lain. Jadi orang diberi musibah itu juga ujian, barangkali itu balaan sayyiat, tetapi ini balaan hasanah. Dohirnya seperti bagus, tetapi sebenarnya itu ujian. Siapa yang bisa uh, mengikuti apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya dengan uh, pembagian sebagaimana yang di dalam surat ini, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in wa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidzil qurba wal yatama wal masakin. Nah, seperti itu maka ini akan menjadi baik bagi orang mukmin itu. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah sami'un, maha mendengar dan maha mengetahui. Ikhwatil kiram, apapun yang kita lakukan, ya, yang dilakukan oleh umat pada waktu itu dalam perang Badar khususnya, dan apapun yang kita lakukan ini selalu ya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berupa ucapan selalu didengar oleh Allah. Apa yang kita perbuat selalu dilihat oleh Allah. Apakah yang kita pikirkan selalu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hendaknya kita dalam hal yang demikian ini menyadari, sehingga kita di dalam setiap langkah dalam kehidupan ini kita selalu berpikir, ya, selalu berpikir hal ini akan diridhoi Allah atau tidak. Hal ini dibenarkan oleh syariat atau tidak. Sehingga pertanggungjawaban kita nanti di yaumil qiyamah, kita ini akan mudah dan kita tidak akan ketakutan karena dalam kebenaran. Tetapi kalau kita lengah dalam hari ini, kemudian kita keliru dalam melangkah, maka Allah pasti mengetahui dan Allah mencatat. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang mempunyai kesalahan, kekhilafan baik disengaja maupun tidak disengaja, Allah mengampuni kita semua, sebab Allah itu Al-Ghafur, banyak pengampunannya. Dzalikum ba'anallahu mu'inu kaidil kafirin. Yang demikian ini, ya, yang demikian ini kemenangan di dalam peperangan, memenangkan orang mukmin di dalam peperangan Badar ini, sesungguhnya Allah muhinu kaidil kafirin. Allah, sesungguhnya Allah muhinu, melemahkan kaidil kafirin, tipu daya orang-orang kafir. Jadi kemenangan kita umat muslim dan kekalahan orang-orang kafir itu sesungguhnya adalah karena Allah ingin melemahkan tipu daya orang-orang kafir. Ikhwatul kiram, sesungguhnya perang itu adalah tipu daya. Perang itu adalah tipu daya. Nah, tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang kafir dengan segala kecanggihan senjatanya pada saat itu, dengan kemahiran di dalam perang pada personalnya dan kekuatan jumlah pasukan perangnya, itu membuat mereka bangga. Tetapi sesungguhnya kekuatan di dalam tipu daya berperang yang dimiliki oleh orang kafir ini akan dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan Allah mendatangkan pertolongan yang disebutkan ayat sebelumnya. Di antaranya adalah diturunkan malaikat, 1000 malaikat secara berturut-turut, kemudian diberikan orang mukmin itu rasa kantuk, ya. Kemudian diberikan hujan. Ini diantaranya pertolongan-pertolongan. Dan semuanya itu tidak disadari oleh orang kafir. Sehingga kemudian orang kafir ini bisa terkalahkan untuk ditunjukkan kepada Allah bahwa sebanyak apapun jumlah kamu, ya, sehebat apapun kamu, kalau kamu menantang Allah dan Rasulnya, maka kamu akan dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lantaran
orang-orang mukmin memerangi mereka. Intastafiqu faqad ja'akumul fathu. Jika kamu memohon keputusan, mengharapkan keputusan, faqad ja'akumul fathu, sungguh ya telah datang kepadamu keputusan itu. Ayat ini sehubungan dengan Abu Jahal. Ketika perang Badar ini, Abu Jahal itu memohon kepada Allah, ya Allah, ya mereka Muhammad itu ya, sesungguhnya Muhammad itu telah memutuskan silaturahim, telah memutuskan antara anak dan bapaknya, telah memutuskan antara keluarga itu, dan dia datang dengan membawa agama yang tidak dikenal. Maka siapa di antara kami dan dia itu yang benar? Maka kalau dia yang salah, hancurkanlah dia. Dan harapan Abu Jahal bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu di mata dia adalah salah. Karena di mata Abu Jahal dakwah Rasulullah itu berpengaruh kepada keluarga-keluarga kaum kufar, keluarga-keluarga yang tadinya damai dalam tanda petik menurut mereka itu menjadi porak-poranda. Sebagaimana contohnya Mus'ab, ketika Mus'ab masuk Islam, wah, orang tuanya tidak rela, ibunya mogok makan, ya ibunya mogok makan sampai berhari-hari, sampai siapa namanya Mus'ab mengatakan jika ibu memiliki nyawa rangkap ya, mati kemudian hidup lagi, mati kemudian hidup lagi, maka kami tidak akan meninggalkan agama ini. Nah, ini menunjukkan ya, menurut pandangan mereka bahwa keluarga orang kafir ini jadi berantakan. Nah, ini kemudian diyakini orang kafir bahwa dakwah Rasulullah Muhammad itu adalah dakwah yang menyesatkan. Karena itu dengan yakinnya bahwa dia di pihak yang benar, maka dia memohon kepada Allah untuk mempertaruhkan, mengadu siapa di antara golongan ini yang benar dan siapa yang salah. Tentu yang salah yang akan dihancurkan oleh Allah. Tidak tahunya yang salah adalah mereka, orang-orang kafir itu. Sehingga orang kafir itulah yang kemudian sesuai dengan permohonan Abu Jahal dihancurkan oleh Allah. Ini diantaranya. Wa in tantahu wa khairul lakum. Wa in tantahu, jika kamu berhenti dari memusuhi Muhammad Rasulullah, wa khairul lakum, maka yang demikian itu berhenti itu khairul lakum, lebih baik bagimu. Wa in ta'udu na'ud, jika kamu kembali memusuhi Allah dan Rasulnya Muhammad, na'ud, maka kami juga kembali menolong orang-orang mukmin. Ya, jadi Fadil Kiram, ini adalah jaminan kepada kita orang-orang mukmin sesungguhnya ya, bahwa jika orang kafir itu memerangi kita, memerangi orang beriman, umat Muhammad Rasulullah SAW ini, di sini Allah mengatakan na'ud, ya kami akan kembali menolong. Oleh sebab itu kalau kita lihat sejarah di dalam peperangan umat Islam dengan orang-orang kafir, itu selalu saja umat-umat Islam ini menang. Selalu menang. Kalau perang Uhud itu dikatakan kalah, maka sejatinya secara psikologis tetap perang Uhud itu kemenangan di pihak Rasulullah Muhammad SAW. Sebab ketika selesai perang itu dalam kondisi yang seperti itu, Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengejar mereka. Dan kemudian ketika mengejar mereka, ternyata mereka lari, bukan memerangi. Kalau andaikan dia merasa menang, berarti kan menyambut gitu. Tapi kenyataannya enggak. Jadi secara psikologis tetap umat Islam merasa perang. Kita tahu perang yang lebih dahsyat lagi, perang Mu'tah, yang jumlahnya luar biasa, 200.000 lawan 3.000. Tapi juga Allah memberi pertolongan kepada umat muslim. Walanduknya angkum bi'adukum syai'wala kasurat. Walanduknya, dan tidak ada gunanya sama sekali angkum, ya jadi tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya jumlah yang banyak
tidak ada manfaatnya sama sekali jumlah yang banyak ini bagi ya. Jadi jumlah yang banyak 313 lawan 1000, 3000 lawan 200.000, ini jumlah-jumlah yang luar biasa, tapi tidak ada manfaatnya karena ada janji dari Allah Subhanahu wa taala, wa na'udu na'ud wa annallaha ma'al mu'minin, sesungguhnya Allah itu ma'al mu'minin, berserta orang-orang mukmin. Ya ibadil kiram, kapan ya, kapan kita ini selalu disertai oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ini betul-betul mengimani, betul-betul yakin bahwa kita ini disertai oleh Allah, selalu dijaga oleh Allah. Ya, bukankah Allah waliyul mukminin? Allah itu adalah wali yang membela, yang mengasihi orang-orang mukmin. Maka tidak mungkin kita ini celaka kalau kita ini tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Maka yang perlu kita bangun adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan sesuai dengan posisi kita menjadi hamba Allah, maka Allah akan selalu membela kita, selalu wa annallaha ma'al mu'minin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau salah mohon diluruskan para ustadz. Aku lupa hada wastaghfirullahi wa lakum wastaghfiruhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.